Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayana Riyadnyani dengan NIM 2417041145, mahasiswi aktif dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi, menciptakan video edukatif yang menjelaskan konsep-konsep ekonomi, dan juga mengembangkan keterampilan komunikasi visual serta kemampuan berpikir kritis terhadap masalah ekonomi. Jadi materi yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional, produksi nasional, GDP, dan GNP. Yang pertama yaitu pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional merujuk pada total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional mencakup pendapatan penduduk, baik yang dihasilkan di dalam maupun di luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran, kedua, investasi, ketiga, konsumsi dan tabungan, keempat, kualitas sumber daya manusia, kelima, keadaan sumber daya alam, dan yang keenam, ketersediaan modal. Yang kedua yaitu pengertian dari produksi nasional. Produksi nasional adalah total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah geografis suatu negara dalam periode tertentu. Produksi nasional terbatas pada barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari GDP dan GNP. GDP atau Gross Domestic Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu pengertian dari GNP atau Gross National Product. GNP atau Gross National Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Jadi dari materi tadi, apa sih perbandingan pertumbuhan GDP Indonesia dengan negara-negara ASEAN di tengah krisis global? Di tengah kepastian ekonomi global, negara-negara di kawasan ASEAN terus berupaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi mereka. Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan ini menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat perlambatan ekonomi global yang diperkirakan oleh lembaga internasional seperti IMF dan World Bank berada di kisaran 2,6% hingga 3,2% pada akhir 2024. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan GDP yang diproyeksi mencapai 5% pada tahun 2024. Menempatkannya di posisi keempat di ASEAN setelah Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Di tengah tantangan krisis global, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam menghadapi situasi ini. Pada triwulan 2 tahun 2024, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Didukung oleh inflasi yang terkendali pada angka 2,13%, pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, seperti Cina, yaitu 4,7%, dan Singapura 2,9%. Sektor konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Tantangan lain yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antar kawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup resilient, meski masih lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi. Pada kuartal 3 2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,7%. Di Eropa, laju ekonomi masih stagnan dan tumbuh di kisaran 0,9% pada kuartal 3 2024. Ekonomi Tiongkok menunjukkan tanda-tanda perlambatan,
Sementara itu, ekonomi di kawasan ASEAN masih resilient meskipun permintaan global turun. Di tengah krisis dunia akibat pandemi, peperangan, dan faktor lainnya, dunia mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Inflasi Indonesia hanya 4-5%, sementara Amerika Serikat mencetak inflasi mencapai 9%. Perbandingan proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia dengan beberapa negara ASEAN antara lainnya yaitu yang pertama Filipina. Diperkirakan tumbuh sekitar 6,2% pada tahun 2024. Filipina menunjukkan pemulihan yang kuat berkat peningkatan konsumsi domestik, investasi dan asuransi yang meningkat hingga 10%. Yang kedua, Vietnam. Proyeksi pertumbuhannya mencapai 5,5%. Ini didorong oleh ekspor yang meningkat 17%. Vietnam terus menarik investasi asing langsung atau FDI dan memperkuat sektor manufakturnya. Yang ketiga, Kamboja. Diperkirakan tumbuh sebesar 5,8%. Kamboja mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata yang mulai pulih setelah pandemi. Yang keempat, Thailand. Pertumbuhan GDP Thailand diperkirakan sekitar 3,8%, yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian politik dan dampak dari krisis global. Dan yang kelima, Malaysia. Pertumbuhan GDP Malaysia diproyeksi mencapai 4,2%, didorong oleh sektor ekspor, sektor jasa, dan pemulihan konsumsi domestik. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan GDP Indonesia dan negara-negara ASEAN di tengah krisis global diantaranya yaitu yang pertama, inflasi tinggi. Inflasi yang meningkat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan biaya operasional bagi bisnis. Di Indonesia, inflasi telah menjadi perhatian utama. Meskipun pemerintah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi melalui berbagai kebijakan moneter. Yang kedua, ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina dapat berdampak pada ekspor dan investasi di kawasan Indonesia. Yang ketiga, pemulihan sektor pariwisata. Negara-negara seperti Thailand dan Kamboja sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pemulihan yang lambat dalam sektor ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Yang keempat, investasi asing langsung atau FDI. Ketersediaan FDI stabil menjadi kunci utama mendukung pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia telah berhasil menarik FDI berkat kebijakan pro-bisnis mereka. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung pertumbuhan. Yang pertama, konsumsi domestik. Meningkatnya daya beli masyarakat akibat kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah. Yang kedua, belanja pemerintah. Diperkirakan meningkat sebesar 6,62% pada tahun 2024. Mendukung penciptaan lapangan kerja dan permintaan barang. Yang ketiga, inflasi terkendali. Inflasi yang rendah membantu menjaga daya beli masyarakat. Analisis sektor penyokong pertumbuhan di negara-negara ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia. Pertumbuhan didorong oleh sektor industri, pengolahan, dan perdagangan. Meskipun sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 3,54% akibat dampak El Nino. Sektor-sektor lain seperti konstruksi dan perdagangan menunjukkan hasil positif. Inflasi yang terkendali pada angka 2,13% juga berkontribusi pada daya beli masyarakat. Yang kedua, Filipina. Sektor keuangan dan asuransi yang kuat menjadi pendorong utama pertumbuhannya. Meskipun sedikit di bawah proyeksi awal, potensi pertumbuhan Filipina tetap tinggi. Yang ketiga, Vietnam. Dikenal sebagai pusat manufaktur utama, Vietnam berhasil mempertahankan pertumbuhan yang kuat berkat peningkatan sektor barang elektronik dan garmen. Yang keempat, Malaysia. Sektor jasa mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan kontribusi positif dari ekspor yang mulai pulih setelah mengalami kontraksi selama 3 kuartal berturut-turut. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN. Yaitu yang pertama, ketidakpastian geopolitik. Dampak dari konflik global dapat mempengaruhi
stabilitas ekonomi. Fluktuasi harga komoditas, yaitu kenaikan harga energi dan bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu krisis rantai pasokan. Gangguan dalam pengiriman barang dapat menghambat pertumbuhan sektor industri ini. Jadi nanti saya akan menunjukkan grafiknya, yaitu jadi dari materi yang saya jelaskan tadi ada beberapa solusi untuk menghadapi keadaan ekonomi Indonesia dan ASEAN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Mempertimbangkan pengembangan sektor-sektor non-tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Yang kedua, peningkatan investasi. Menarik investasi asing dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih baik dan stabil, termasuk reformasi regulasi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan konektivitas antar kawasan. Yang keempat, kerjasama regional. Memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara ASEAN untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan global, seperti melalui perjanjian perdagangan. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Mendorong adopsi teknologi baru dalam semua sektor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang keenam, program perlindungan sosial. Memperkuat jaringan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh ketidakpastian ekonomi untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan. Yang ketujuh, penguatan sektor keuangan dengan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM dan mengendalikan inflasi juga sangat penting. Yang kedelapan, mendorong ekspor non-tradisional dengan ekspansi ke pasar baru dan promosi produk bernilai tambah. Yang kesembilan, reformasi tenaga kerja perlu dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menerapkan regulasi yang fleksibel. Dan yang ke-10 yaitu penguatan kerjasama regional melalui optimalisasi peran ASEAN dan kolaborasi dalam bidang energi serta pangan sangat diperlukan. Implementasi kebijakan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Jadi ringkasan poin-poin penting dari materi tadi yaitu pendapatan nasional, produksi nasional, GDP, GNP adalah konsep penting dalam analisis ekonomi yang mencerminkan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN menunjukkan ketahanan yang signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan proyeksi pertumbuhan GDP yang mencapai 5% pada tahun 2024. Meskipun menghadapi tantangan seperti perlambatan ekonomi global, inflasi, dan ketidakpastian geopolitik, berbagai faktor pendukung seperti konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah memberikan harapan untuk pemulihan ekonomi. Pertumbuhan GDP Indonesia pada triwulan 1 dan 2 tahun 2024 masing-masing sebesar 5,11%. Dan 5,05% menempatkannya di posisi keempat dalam pertumbuhan GDP di ASEAN, setelah Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Meskipun ada faktor-faktor yang mendukung seperti meningkatnya konsumsi domestik dan belanja pemerintah, tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan krisis rantai pasokan tetap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kinerja positif Indonesia, terutama dalam sektor konsumsi rumah tangga dan investasi, menunjukkan bahwa negara ini mampu mengatasi tantangan, meskipun masih harus bersaing dengan negara lain di kawasan ASEAN. Kontrol inflasi yang baik dan pertumbuhan sektor industri juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan krisis rantai pasokan tetap harus diwaspadai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia di tengah tantangan global yang ada.
dengan bekerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Setiap individu memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, peningkatkan daya saing industri, dan penguatan sektor keuangan. Dengan berpartisipasi aktif, baik melalui dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, maupun dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Ayo, kita bersama-sama wujudkan masa depan ekonomi yang lebih baik dan lebih kuat untuk Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.